Angkatan 17, sik asik, sik asik, sik asik, yakin pasti lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo rekan-rekan pendengar, saya Juni Zafirda Suparnintias, peserta Latsar CPNS Angkatan 17 KDOD Lan Samarinda, akan berbagi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Pernahkah kamu merasa jatuh cinta? Menyenangkan bukan? Apa alasanmu untuk jatuh cinta? Sudut pandang mana yang kamu ambil sehingga memutuskan untuk jatuh cinta pada hal tersebut? Pasti dari sudut pandang kelebihan-kelebihan yang menurutmu menarik hati. Selama ini, mungkin yang kita sering rasakan adalah rasa cinta pada seseorang, hewan peliharaan, maupun benda. Kita akan rela melakukan apapun demi hal tersebut, karena merasa memiliki, membelanya dengan sepenuh hati, menjaga kehormatan dan martabatnya, sehingga kita merasa bangga karena menjadi bagian darinya. Inilah yang kemudian disebut jiwa patriotisme. Lalu, pernahkah kamu jatuh cinta pada bangsa dan negaramu? Sebelum jatuh cinta pada sesuatu, kita pasti harus mengenal lebih jauh apa dan siapa Indonesia. Negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau 17.491 pulau, menurut GNFI tahun 2020. Dengan keindahan alam dan keragaman budayanya yang sangat luar biasa, sehingga masuk dalam 10 daftar negara mega biodiversitas dunia. Meskipun berbeda pulau, berbeda agama, suku, adat, dan bahasa daerah, perasaan senasib sepenanggungan atas sejarah yang pernah ada dalam memperjuangkan kemerdekaan telah menyatukan seluruh warga negara Indonesia dari berbagai lapisan sejak zaman kerajaan. Pernahkah melihat para atlet atau delegasi perlombaan yang sedang membawa nama Indonesia di kancah dunia internasional? Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk berjuang dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dan ketika kemenangan diperoleh, ketika lagu Indonesia Raya dilantunkan, seiring dengan dikibarkannya sangsaka merah putih, mereka pun menangis haru, bangga, bahagia. Semua rasa bercampur aduk atas dasar satu rasa, nasionalisme. Rasa cinta pada negara akan menimbulkan rasa nasionalisme di mana kita akan menghormati simbol-simbol negara, taat terhadap undang-undangan yang berlaku, dapat membina kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Mengapa simbol negara harus dihormati? Karena simbol negara itu memiliki arti penting, antara lain menjadi kekuatan dalam menghimpun sejarah bangsa Indonesia yang beragam sebagai bangsa besar dan NKRI. Manifestasi kebudayaan yang berakar dari sejarah perjuangan. Sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa, menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, merupakan jati diri dan identitas NKRI, menjadi cerminan kedaulatan dalam tata pergaulan dengan negara lain, menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Simbol negara sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, yang merupakan pengejawantahan lebih lanjut dari UUD 1945 Pasal 35. Tentang bendera negara Indonesia adalah merah putih. Pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan pasal 36B, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Jika kita berselancar di dunia maya dan mencari dengan kata kunci fakta menarik, baik tentang bendera, bahasa Indonesia, lambang negara, serta lagu Indonesia Raya, kita akan menemukan banyak sekali hal yang menarik, mungkin yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Salah satunya misalnya bahwa bendera merah putih sejatinya sudah digunakan sejak zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sebagai bendera panji kerajaannya. Bahkan, warna merah dan putih diambil dari mitologi Astronesia, di mana warna merah melambangkan tanah dan putih adalah langit. Hal ini mungkin akan menambah rasa kepemilikanmu akan Indonesia. Secara tidak langsung, negara mewajibkan setiap orang yang akan, sedang, dan masih mencintainya untuk membelanya, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar terjalin hubungan antara negara dan rakyat menuju satu tujuan dan cita-cita. Namun, seperti halnya dalam sebuah hubungan antar manusia yang juga memiliki hambatan yang dapat mengganggu stabilitas bangsa dan negara, baik dari dalam negeri maupun luar negeri seperti narkoba, terorisme, radikalisme, dan korupsi, bahkan revolusi industri
yang tak terkontrol dengan baik bisa turut melemahkan pondasi sebuah negara. Sehingga dalam sumpahnya, ASN khususnya tertanam kewajiban moral untuk mengutamakan kepentingan negara dengan meningkatkan rasa nasionalisme dan mendorong patriotisme untuk menghindari hal-hal yang dapat mengancam NKRI. Diperlukan wawasan kebangsaan tak hanya secara intelektual berupa pengetahuan akan potensi bangsa Indonesia, namun wawasan moral berupa komitmen sebagai tekad dan keinginan kuat untuk menjaga eksistensi bangsa, sehingga ASN dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan yang juga sebagai salah satu fungsi utamanya. Dalam pelaksanaan makna wawasan kebangsaan dan bela negara, sebagai dosen, saya akan memasukkan pesan-pesan anti narkoba, khususnya dalam mata kuliah yang saya ampu secara menarik, inovatif, dan membuat mahasiswa dapat membayangkan, mengkorelasikan hubungan mata kuliah terhadap penyalahgunaan narkoba yang notabene sangat membahayakan masa depan mereka. Kemudian, muncullah rasa nasionalisme dan patriotisme dalam membela negara yang akan tertanam dan harapannya bisa disebarluaskan. Bela negara bukan hanya secara fisik angkat senjata dalam peperangan, namun semangat dan mencintai apapun pekerjaanmu sebagai bentuk pengabdian terhadap Indonesia.